Pernah nggak sih kita lihat ke atas dan mikir, kenapa ya kemarin itu cerah banget, hari ini kok tiba-tiba mendung terus hujan? Rasanya tuh kayak ada sutradara nggak kelihatan yang lagi ngatur semua pertunjukan di langit. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal coba mengungkap misteri itu. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan utamanya. Siapa atau mungkin lebih tepatnya apa sih yang sebenarnya megang kendali di langit kita? Jawabannya itu bukan satu hal tunggal, tapi sebuah tim yang isinya berbagai elemen yang kerjasama di balik layar. Yuk, kita kenalan sama para pemain utama dalam drama di langit ini. Oke, sebelum kita kenalan sama para pemainnya, ada satu hal dasar yang perlu kita luruskan dulu. Ada dua istilah yang sering banget kita pakai gantian, padahal artinya beda jauh, cuaca dan iklim. Paham bedanya ini adalah langkah pertama yang penting banget buat bisa baca bahasa langit. Gini deh, bedanya itu cuma soal waktu. Cuaca, itu kondisi atmosfer sekarang juga, di sini, saat ini. Sifatnya jangka pendek, bisa berubah dalam hitungan jam. Nah, kalau iklim, itu adalah pola cuaca rata-rata di satu tempat dalam waktu yang super panjang. Biasanya dihitung lebih dari 30 tahun. Jadi bisa dibilang, cuaca itu apa yang kita dapetin hari ini, sementara iklim itu apa yang kita harapkan bakal terjadi secara umum. Nah, contoh ini ngejelasin bedanya dengan pas banget. Coba bayangin, walaupun hari ini di Jakarta hujan deras, kita nggak akan bilang iklimnya jadi dingin kan? Nggak, iklimnya ya tetap tropis. Hujan itu ya cuma cuaca hari ini aja. Simpel kan? Sip, sekarang kita udah tahu bedanya cuaca sama iklim. Saatnya kita ketemu sama 7 unsur atau bahan utama yang saling bekerja sama. Anggap aja ini kayak resep rahasia dari alam buat nyiptain hari yang cerah, mendung, atau bahkan badai sekalipun. Unsur pertama, dan ini yang paling sering kita rasain langsung di kulit kita, suhu udara. Sederhananya, ya ini ukuran seberapa panas atau dinginnya udara di sekitar kita. Inilah yang bikin kita keringetan atau malah menggigil. Dan suhu ini nggak tetap ya, banyak banget yang mempengaruhinya. Posisi matahari, jelas yang lebih panas dari malam. Terus ada awan, juga ketinggian. Nah, ini yang menarik. Pernah kepikiran nggak kenapa puncak gunung itu dingin? Padahal kan logikanya lebih dekat sama matahari. Jawabannya, ternyata karena udara di atas sana tuh lebih tipis, jadi nggak bisa nahan panas seefektif udara yang lebih padat di dataran rendah. Lanjut, kita ke elemen yang nggak kelihatan tapi kekuatannya luar biasa. Tekanan udara. Coba deh bayangin, saat ini juga ada tumpukan udara raksasa dari atmosfer paling atas sampai ke kepala kita. Dan semua itu punya berat yang neken ke bawah. Yep, udara itu nggak seringan yang kita bayangkan. Dan ini kuncinya, tekanan udara itu bisa jadi semacam peramal cuaca alami. Kalau tekanannya lagi tinggi, udara itu padat dan turun ke bawah, seolah-olah ngehalangin awan buat terbentuk. Hasilnya, langit cerah. Sebaliknya, kalau tekanannya lagi rendah, udara jadi lebih ringan dan naik ke atas. Di atas sana, udara mendingin dan akhirnya membentuk awan. Nah, inilah yang seringkali bawa hujan atau badai. Elemen ketiga, sesuatu yang bisa kita rasakan langsung hembusannya. Angin. Kita semua tahu angin itu apa, tapi pernah nggak sih kita bertanya, apa sebenarnya yang bikin udara itu bergerak? Jawabannya nyambung banget sama tekanan udara tadi. Alam itu selalu mencari keseimbangan. Jadi udara secara alami akan ngalir dari area yang tekanannya tinggi ke area yang tekanannya rendah. Pergerakan inilah yang kita sebut angin. Angin ini ibaratnya sistem transportasi raksasa di atmosfer yang tugasnya bawa-bawa awan dan uap air dari satu tempat ke tempat lain. Berikutnya, kelembapan udara. Mungkin kedengarannya agak teknis, tapi saya yakin kita semua pernah ngerasain. Kelembaban itu intinya adalah seberapa banyak uap air, jadi air dalam bentuk gas, yang ada di udara. Pernah nggak ngerasa gerah atau lengket pas hari lagi panas? Nah, itu tandanya kelembapan udaranya lagi tinggi. Makin tinggi kelembapannya, makin banyak bahan bakar yang ada di udara buat ngebentuk awan. Dan, ya, akhirnya hujan. Oh ya, para ilmuwan ngukurnya pakai alat khusus namanya hygrometer. Nah, dari bahan bakar tadi, lahirlah elemen kelima yang paling sering kita lihat di langit, awan. Awan itu sebenarnya kumpulan raksasa dari tetesan air atau kristal es yang super duper kecil dan lagi ngambang di udara. Awan itu bukan cuma hiasan langit, tapi juga petunjuk visual tentang apa yang lagi terjadi di atas sana. Dan kita bisa belajar loh buat baca langit lewat awan. Anggap aja ini semacam kode alam. Aturan mainnya gampang kok. Kalau kita lihat awan putih tipis yang nyebar, kemungkinan besar cuacanya bakal cerah. Tapi, hati-hati kalau awannya mulai gelap, tebal, dan numpuk.
Itu pertanda jelas kalau hujan bentar lagi datang. Yang keenam, curah hujan. Ini adalah hasil akhir ketika uap air di awan udah kebanyakan dan jadi terlalu berat, akhirnya jatuh lagi ke bumi. Bentuknya bisa macam-macam, ada hujan, salju, atau hujan es. Curah hujan ini diukurnya pakai alat yang namanya ombrometer. Nah, kalau ngomongin curah hujan tinggi, negara kita, Indonesia, itu contoh paling pas. Karena kita ada di daerah tropis yang udaranya selalu hangat dan lembab. Ya, secara alami kita jadi salah satu negara dengan curah hujan tertinggi di dunia. Dan akhirnya, setelah kita bahas semua elemen di atmosfer, kita sampai di elemen ketujuh. Ini adalah sumber energi dari semuanya. Sang bos besar, penyinaran matahari. Jadi gini, harus kita ingat kalau matahari itu ibarat mesin utama dari semua sistem cuaca kita. Energinya manasin bumi, yang akhirnya manasin udara dan bikin adanya perbedaan suhu. Panasnya juga bikin air menguap. Nah, perbedaan suhu dan tekanan inilah yang pada akhirnya menciptakan angin. Jadi, hampir semua elemen lain itu bisa beraksi ya, karena ada matahari. Jadi, ketujuh elemen ini tuh nggak kerja sendiri-sendiri ya. Mereka terus-terusan saling berinteraksi. Anggap aja mereka ini seperti sebuah orkestra alam, di mana setiap instrumen memainkan perannya masing-masing untuk menciptakan sebuah simfoni yang kita kenal sebagai cuaca. Oke, kita urut ya, gimana orkestra ini bekerja. Semuanya dimulai dari langkah pertama. Matahari manasin permukaan bumi. Ini bikin suhu dan tekanan udara berubah. Perbedaan tekanan ini, seperti yang tadi kita bahas, akhirnya menciptakan angin. Terus angin membawa uap air yang kemudian ngebentuk awan dan akhirnya turun sebagai hujan. Ini adalah sebuah reaksi berantai yang terjadi setiap hari di seluruh dunia. Oke, kita udah tahu semua elemennya, udah tahu juga cara kerjanya. Tapi terus, kenapa ini semua penting buat kita ketahui? Apa sih manfaatnya buat kita sehari-hari? Manfaatnya tuh banyak banget dan beneran kerasa loh. Yang paling simpel, kita jadi bisa lebih siap ngadepin perubahan cuaca. Dalam skala lebih besar, kita jadi lebih ngerti soal pola musim dan isu-isu penting kayak perubahan iklim. Tapi yang paling penting, dengan paham cara kerja alam, kita bisa bikin keputusan yang lebih baik buat jaga lingkungan kita berdasarkan data dan ilmu pengetahuan, bukan cuma sekedar asumsi. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Langit itu punya bahasanya sendiri, yang terdiri dari suhu, tekanan, angin, dan elemen-elemen lainnya. Sekarang setelah kita mulai paham bahasa itu, pertanyaannya adalah, bisakah kita pakai pengetahuan ini untuk menjadi penjaga yang lebih bijaksana bagi satu-satunya langit yang kita punya? Coba kita pikirkan bersama.